Ini adalah kisah mistis seorang pemuda bernama Alamsyah. Suatu ketika dia dibawa orang Bunian mengarungi perjalanan gaib dengan naik pesawat. Alamsyah kemudian melakukan perjalanan antara Medan menuju Jakarta. Lantas, bagaimana hal itu bisa terjadi? Beginilah ceritanya. Rumah itu agak terpencil dari rumah-rumah penduduk lainnya. Walaupun halamannya luas namun pekarangannya tidak terawat. Terlihat rumput liar dan sampah daun kering memenuhi halaman itu. Sementara pepohonan rindang seperti jambu air, jambu biji, bahkan mangga yang berbuah lebat dibiarkan tumbuh begitu saja seolah tidak ada yang mengurusnya. Aku sempat heran bila melewati rumah tersebut yang selalu sepi tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Namun, setiap kali melewati rumah itu aku merasa ada sepasang mata yang selalu memperhatikan langkahku. Mulanya aku tidak memperdulikan hal itu. Maklum, sebagai warga baru di kampung itu, aku sedang dalam tahap perkenalan. Dan sebagai seorang penyuluh pertanian yang ditempatkan oleh pemerintah, aku harus bisa bersosialisasi dengan penduduk kampung tempatku bertugas. Aku pun kini mulai hafal satu persatu nama penduduk serta rumahnya. Tidak jarang, bila berpapasan dengan warga aku yang duluan tersenyum dan mengulurkan tangan sembari memperkenalkan diri dan keluargaku. Ya begitulah. Namanya tinggal di perkampungan tentu haruslah pandai membawa diri. Lain halnya dengan hidup di kota. Karena kesibukan mereka masing-masing antar warga satu kompleks saja mereka tidak saling mengenal. Singkat cerita, siang itu usai menghadiri pertemuan di balai desa, aku berjalan melewati rumah besar yang di mataku sepertinya menyimpan keanehan itu. Tiba-tiba dari rerimbunan pohon jambu air di pekarangan rumah tersebut, keluarlah seorang laki-laki setengah baya bertubuh kurus. Rambutnya memutih dengan potongan yang tidak beraturan. Sementara kaos dan celana komprang yang dikenakan si lelaki sudah memudar warnanya dimakan usia. Dan saat itu dia hanya memandangiku. Sedangkan aku hanya tersenyum dan mencoba berkomunikasi dengannya. Namun, dia hanya diam saja. Dua jari tangannya kemudian didekatkan ke arah bibirnya. Aku pun mencoba memahami isyaratnya itu dengan menjulurkan sebungkus rokok kepadanya. Dan benar saja, tangan laki-laki tua itu kini meraih rokok yang kusodorkan lalu mengambil sebatang. Lantas, aku pun segera menyodorkan mancis yang sudah kuhidupkan ke arah rokok yang terselip di bibirnya. Laki-laki itu kemudian menyalakan rokok dan menghisapnya dalam-dalam. Bibirnya bergerak-gerak namun tidak ada terdengar suara yang keluar dari sana. Sebelum berlalu, aku kemudian memberikan bungkusan rokok yang kumiliki padanya. Namun, dia menolak dan hanya mengambil sebatang saja lalu berjalan ke arah rumah tuanya. Singkat cerita, sore harinya karena penasaran dengan sosok laki-laki tua itu, aku kemudian mendatangi rumah Pak Umar, kepala dusun. Tujuanku ingin bersilaturahmi sekaligus mengetahui siapa sosok misterius penghuni rumah berhalaman luas yang di mataku juga terkesan misterius itu. Dan saat kuceritakan pada Pak Umar tentang pertemuanku dengan laki-laki itu, Pak Umar nampak terkejut. Beliau kemudian berkata, "Loh, memangnya kenapa, Pak? Apakah Pak Iwan diganggu oleh Alamsyah?" tanya Pak Umar.
saja ketika saya lewat siang tadi, dia sedang berdiri di pinggir halamannya sembari memberi isyarat meminta rokok kepada saya. Saya pun lalu menyodorkan rokok padanya. Namun anehnya, dia hanya mengambil sebatang saja, padahal saya sudah ikhlas bila dia mengambil sebungkus rokok itu. Ceritaku pada Pak Umar. Ya begitulah dia. Alamsyah memang selalu demikian. Dia selalu minta rokok pada setiap orang yang dijumpainya. Tapi bila disodori sebungkus, dia hanya mengambil sebatang saja. Setelah itu dia berlalu. Jelas Pak Umar sembari menarik nafas berat. Pak Umar lalu kemudian melanjutkan bahwa dulunya Alamsyah adalah pemuda yang rajin bekerja. Namun sejak dia dibawa pergi orang punya naik pesawat terbang dan menghilang beberapa lama, dia jadi lupa ingatan, lupa pada dirinya sendiri. Orang Bunian itu dari suku apa ya Pak? Tanyaku. Nah Iwan, orang Bunian itu adalah sebangsa makhluk halus. Jelas Pak Umar. Selanjutnya, Pak Umar pun menceritakan tentang laki-laki bernama Alamsyah itu kepadaku. Dan beginilah ceritanya. Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 1970-an. Pada masa itu bepergian dengan pesawat merupakan pengalaman istimewa. Hanya para pejabat dan orang kaya sajalah yang dapat melakukan perjalanan udara tersebut. Dan kala itu, Alamsyah baru berumur 20 tahun. Sebagai pemuda miskin, Alamsyah ingin merubah nasib keluarganya. Apalagi kehidupan keluarganya yang miskin mengharuskannya bekerja keras sebagai petani penggarap. Rasanya, Alamsyah sudah membanting tulang seharian, namun hasil yang diperoleh tidaklah memadai, hanya cukup untuk makan sehari-hari. Merasakan keadaan hidup yang sedemikian beratnya, Alamsyah suka melamun sendirian, terutama bila dia melihat pesawat terbang yang melintas di atas pematang sawahnya. Dia menghayal apakah dirinya dapat menikmati duduk di pesawat itu. Dan impiannya naik pesawat terbang selalu diceritakan kepada para tetangganya. Namun, bagi penduduk desa tempatnya tinggal, jangankan untuk naik pesawat, melihat besarnya pesawat itu dari dekat saja mereka tidak pernah. Itulah kenapa bila Alamsyah menceritakan impiannya itu, mereka selalu menertawakan dan mengolok-oloknya. Namun, Alamsyah tidak pantang menyerah. Suatu ketika ada tetangga dusun sebelah yang akan berangkat haji. Dia pun kemudian ikut rombongan mengantar ke kota Medan. Tujuannya hanya ingin ke Bandara Polonia dan melihat dari dekat badan pesawat terbang. Dan alangkah kagumnya Alamsyah tatkala melihat ukuran pesawat yang sedemikian besarnya. Apalagi saat pesawat itu mulai lepas landas. Tanpa sadar, tangan Alamsyah melambai-lambai. Sepulangnya ke rumah, keinginan Alamsyah untuk naik pesawat terbang semakin menggebu-gebu. Untuk mewujudkan impiannya itu, Alamsyah semakin rajin bekerja. Kadang seharian dia mencangkul di ladangnya dan baru pulang bila malam menjelang. Seperti yang terjadi hari itu. Saat matahari sudah condong ke arah barat, para petani yang bekerja satu persatu mulai meninggalkan ladangnya. Namun, tidak demikian dengan Alamsyah. Alamsyah belum berniat untuk beranjak pulang.
Tanpa disadarinya malam sudah menjelang. Kini hanya Alamsyah sendiri yang masih mencangkul di ladangnya. Dan saat itulah entah dari mana asalnya Alamsyah mendengar suara keramaian. Dia kemudian menghentikan pekerjaannya. Dan tatkala diperhatikan di sekelilingnya bukan lagi persawahan namun telah menjelma menjadi sebuah kota yang sangat indah. Nampak lampu-lampu terang benderang menghiasi setiap sudut kota itu. Alamsyah kemudian melihat orang-orang hilir mudik dengan pakaian yang indah. Ada yang berjalan dengan membawa belanjaan, tapi ada juga yang menaiki kuda. Hingga tidak berapa lama kemudian dalam keheranannya Alamsyah merasa bahunya ditepuk seseorang. Saat dia melihat ke belakang kagetlah dia karena yang menepuk bahunya adalah seorang gadis yang sangat cantik. Gadis itu nampak tersenyum kepada Alamsyah. "Apakah abang penghuni baru kota ini? Saya tidak pernah melihat abang sebelumnya," tanya gadis itu. "Kamu siapa? Dan aneh, saya berada di mana sekarang? Kalau tidak salah tadi saya sedang mencangkul di sawah. Tapi kenapa saat ini saya sudah berada di kota ini?" ujar Alamsyah keheranan. Gadis itu kembali tersenyum. Dan senyumannya kali ini seakan telah membius kesadaran Alamsyah sehingga dia mendadak lupa pada keheranannya sendiri. Hingga setelah beberapa saat gadis itu kemudian berujar dengan suara yang teramat lembut. "Perkenalkan, saya Laila. Saya salah seorang warga penghuni kota ini. Benar kata abang tadi, bila matahari bersinar tempat ini merupakan persawahan. Tapi bila hari senja di sini adalah tempat tinggal kami, perkampungan orang Bunian," ujar sang gadis cantik tersebut. Sontak Alamsyah pun melongo. Dia sungguh-sungguh sulit percaya dengan apa yang baru saja dikatakan gadis yang menyebut dirinya sebagai Laila itu. "Ah, sudahlah bang," cetus Laila melihat lawan bicaranya yang tampak seperti orang linglung. Dia pun lantas melanjutkan, "Saya lihat abang lelah dan belum makan. Mari, sebaiknya abang istirahat di rumah saya dulu," ujar Laila. Gadis Bunian itu kemudian membimbing Alamsyah berjalan. Bagi orang dihipnotis, Alamsyah menuruti saja langkah Laila. Dengan bingung Alamsyah melihat di sisi kanan kiri jalan bangunan-bangunan kuno tertata apik dan rapi. Sesekali juga mereka berpapasan dengan penduduk kota tersebut, dan terlihat mereka memperhatikan kehadiran Alamsyah. Hingga setelah beberapa lama mereka berjalan sampailah mereka di depan sebuah pintu gerbang rumah yang dijaga oleh pengawal. Lantas, mereka pun masuk ke dalam ruangan yang ternyata merupakan sebuah istana itu. Alamsyah kagum melihat perabotan rumah yang begitu indah. Meja dan kursi serta hiasan dindingnya berukiran indah. Sementara itu perabotan makannya terbuat dari perak. Dan setelah puas mengagumi keindahan istana itu, Laila kemudian membawa Alamsyah ke sebuah kamar dan menyodorkan pakaian kepadanya. "Abang mandilah dahulu dan berganti pakaian yang ada di lemari ini. Usai itu, kita makan dan jalan-jalan berkeliling kota menikmati malam. Karena saat ini ada keramaian dan pertunjukan pasar malam," ujar Laila. Dan lagi-lagi bagi dihipnotis pemuda itu menuruti perkataan Laila.
Dia pun segera mandi dan berganti pakaian. Setelah itu mereka menuju ruang makan. Alamsyah, dia kemudian dipersilakan tuan rumah untuk mencicipi hidangan yang tersedia di atas meja. Dan benar, karena seharian mencangkul di sawahnya, Alamsyah sangat lapar dan dia menikmati makanan dengan lahap. Singkat cerita, setelah makan mereka berkeliling kota dengan menaiki kuda. Sepanjang perjalanan Alamsyah tidak henti-hentinya mengagumi keindahan kota tersebut. Dan ketika mereka beristirahat di sebuah bangku taman, Layla bertanya kepada Alamsyah, "Sepertinya abang belum pernah menikmati kegembiraan seperti ini ya?" tanyanya. "Iya benar, baru inilah saya menikmati perjalanan yang menyenangkan. Sehari-hari saya hanya bekerja membanting tulang di ladang. Semua itu abang lakukan untuk menghidupi keluarga dan demi mewujudkan impian abang," jelas Alamsyah. "Kalau boleh tahu, memangnya apa impian abang itu?" "Ya siapa tahu Layla bisa membantu," ujar Layla sembari menatap laki-laki di depannya. "Abang pernah bermimpi memiliki rumah yang bagus dan istri yang cantik. Tapi mimpi abang yang paling mengganggu adalah ingin menikmati perjalanan dengan pesawat terbang. Abang ingin merasakan terbang di antara awan dan melihat keindahan kota Jakarta," jelas Alamsyah panjang lebar. "Di alam orang bunian, impian abang bisa aku wujudkan. Coba sekarang pegang tanganku dan pejamkan mata abang. Dan jangan dibuka sebelum aku perintahkan ya," ujar Layla sembari merapatkan 5 jarinya ke jari Alamsyah. Bagai dihipnotis, Alamsyah menuruti saja permintaan Layla. Perlahan dia memejamkan matanya. Agak lama berlalu, kemudian terdengar suara lembut Layla. "Bukalah matamu bang, dan sekarang perhatikan di sekeliling kita," ujar sang gadis. Betapa terkejutnya Alamsyah saat membuka matanya, karena kini dia sudah berada di Bandara Polonia. Dia sedang berjalan dengan Layla menuju ke sebuah pesawat. Perlahan tapi pasti Layla membimbing langkah Alamsyah menaiki satu persatu anak tangga pesawat. Alamsyah tidak mengerti bagaimana dia dan Layla bisa sampai di sana. Padahal jarak dari kampungnya ke bandara yang ada di kota Medan itu bisa memakan waktu 1 hari perjalanan. Alamsyah juga heran, sepertinya tidak ada orang yang peduli dan memperhatikan kehadiran mereka di sana. Iya, setiap orang masing-masing sibuk dengan urusan dan bawaannya sendiri saat akan menaiki badan pesawat. Sesampainya di dalam pesawat, Layla kemudian membawa Alamsyah ke ruangan pilot. Dari sana mereka melihat bagaimana pesawat itu mulai melakukan penerbangan. Sontak saja saat itu perasaan Alamsyah sangat senang karena dia dapat merasakan berada di dalam pesawat terbang. Dari atas pesawat, Alamsyah kemudian memperhatikan rumah-rumah di bawah yang sudah tampak setitik. Selanjutnya hilang di balik awan. Dan kini yang terlihat hanya pemandangan seputih awan saja. Singkat cerita,
Dari pengeras suara, Alamsyah kemudian mendengar pengumuman bahwa sesaat lagi pesawat akan mendarat di ibu kota negara Jakarta. Ketika itu, tepatnya di Bandara Halim Perdana Kusuma, Alamsyah pun bersiap-siap hendak turun. Tapi dia heran sebab Laila yang membawanya naik pesawat tidak berada di sisinya lagi. Sontak Alamsyah berjalan mencari-cari di dalam pesawat tersebut. Hingga akhirnya setelah pesawat mendarat dan satu persatu penumpang turun, Alamsyah tidak menemukan Laila. Dalam kegalauannya mencari Laila, Alamsyah melangkahkan kakinya menuruni anak tangga pesawat. Saat kakinya menjejak di tanah, cahaya matahari menyengat kulit tubuhnya dan menyilaukan matanya. Dan ketika itulah keanehan terjadi. Betapa tidak, Alamsyah yang sebelumnya berpakaian bagus ketika itu berubah berpakaian lusuh seperti akan ke sawah. Sontak, dua orang petugas bandara yang melihat penampilannya tersebut heran pada kehadiran Alamsyah di bandara sebab dengan pakaian seperti orang yang akan berangkat ke sawah. Celana komprang, baju lusuh dan topi caping bertengger di kepalanya. Namun, orang berpenampilan lusuh itu baru saja turun dari pesawat. Padahal di zaman itu orang yang bepergian dengan pesawat hanyalah para pejabat ataupun orang kaya saja. Mereka sudah tentu berpakaian bagus. Dan ketika petugas menanyakan tiketnya, Alamsyah menjawab tidak tahu. Karena menurut pengakuannya dia menaiki pesawat dengan sebab diajak seorang gadis cantik bernama Laila. Petugas yang memeriksa Alamsyah semakin kebingungan, bahkan kemudian menganggap Alamsyah orang gila. Bayangkan saja, setiap kali dia ditanya petugas, Alamsyah hanya bisa menyebut-nyebut nama Laila yang telah membawanya. Namun ketika ditanyai nama, alamat dan dari mana dia berasal, Alamsyah sudah tidak tahu lagi. Yang keluar dari bibirnya hanya nama Laila saja. Singkat cerita, setelah ditahan selama 1 minggu oleh petugas dan terbukti tidak membawa benda-benda berbahaya saat pesawat akan berangkat ke Medan, Alamsyah dititipkan untuk diperiksa di Medan. Karena menurut dugaan petugas, dia berasal dari sana. Namun, Tuhan berkehendak lain. Sejak itu Alamsyah menjadi bisu dan tidak tahu siapa dirinya lagi hingga aparat keamanan pun melepaskannya. Beberapa orang warga desa ini menemukan Alamsyah di jalanan setelah 6 bulan dia menghilang. Dan dalam kondisi seperti yang Nak Iwan lihat tadi, dia bisu dan kurang ingatan. Jelas Pak Umar di akhir ceritanya sembari menarik napas berat. Sementara aku hanya bisa terdiam. Begitulah. Memang sulit diterima akal sehat kisah mistis yang dialami oleh Alamsyah ini. Namun, begitulah cerita yang ku dengar.